keluarga. Kenapa keluarga penting ditanya? Genetik dok. Genetik. Terus sosial ekonomi. Ya. Itu menanyakan faktor resiko. Oh, usia minus itu apa? Minus itu usia pertama kali haid. Jadi itu usia melahirkan anak pertama, ada riwayat menyusui, riwayat penggunaan KB, riwayat jumlah Kenapa penting penggunaan KB? Berpengaruh sama hormon progesteron dan estrogen dok. Pertama yang apa? Yang apa KB suntik atau Yang estrogen pertama. estrogen? Kalau nggak salah yang hormon FS. Estrogen. Ya karena ada reseptor PRE. Iya, betul. Jadi KB yang aman itu sebetulnya malah IUD. IUD. Cuma medeni. Yes. Tapi lebih paling aman itu tidak manipulasi hormonal. Dok katanya ada kontrasepsi manual yang cabut singkong kalau nggak salah istilahnya. Atau apa gitu? Angka keberhasilannya berapa persen? Kita harus menghitung itu. Oh, oke. Tablet itu hormonal itu angka kegagalannya sangat tinggi. Jadi angka keberhasilannya rendah. Kenapa? Karena lupa. Minumnya tiap hari minum. Kemarin belum gimana ya? Sebenarnya kalau secara paling aman itu sebetulnya IUD, spiral. Hanya memang malah buruk. Kebanyakan takut tidak ya? Kalau pas lagi udah lepas kalau miring Jadi benar deh. Makanya harus kontrol. Yang bikin nggak terdeteksi kan orang Indonesia tuh begitu pasang, habis itu menghilang. Nggak pernah kontrol lagi bertahun-tahun. Misalnya umur IUD-nya dia pakai yang 5 tahun, baru kontrol setelah breeding atau lekori atau keputihan nih ternyata sudah expired di dalam. Ada infeksi. Oh, infeksi terus perdarahan. Jadi 8 tahun baru balik. Indonesia kan gitu. Kolornya kenapa? Kolornya kenapa? Masangnya sih nggak terlalu sakit, melepasnya sakit. Kan dia kan gini bentuknya, masuk tuh masih minggu kan ya, masih gini. Iya, kan dia ditarik, lepas, buka gini, seret. Nah pas narik kan posisi gini. Oh, gesek ya dok? Dok, kalau misalnya seorang menggunakan IUD, tapi dia juga punya riwayat penyakit miom, itu gimana dok? Ya, dilihat dulu seberapa ganggu. Kalau ganggu ya nggak bisa, kan harus diatasi dulu miomnya kan. Soalnya seberapa besar miomnya ada ukurannya kan size-nya. Cuman kalau secara long term penggunaan Pak lebih aman karena nggak pakai hormonal. Itu dia punya genetik si amame di antem hormonal estrogen keluar. Karena nanti ada dapatkan di blok 3.2 neoplasma, nanti ada yang dia BRE, jadi punya genetik reseptornya estrogen untuk di mamenya tinggi. Dan orang-orang yang punya genetik kanker apapun whatever kankernya, maka yang perempuan punya faktor resiko jadi si amame lebih tinggi. Nanti ada screening keluarganya ada enggak. Dan kalau sudah punya genetik kayak gitu, maka mengurangi makanan yang ada pengawetnya. Itu mencetusnya. Sebenarnya gen kanker itu kalau nggak kena, nggak disiramin, nggak dipupuk, dia nggak manifest. Kecuali ada beberapa nanti yang Anda dapatkan yang memang dia sudah, istilahnya apa ya, bibit, sel kanker bibit. Jadi kanker dari kongenital yang memang sudah manifestasi pada anak muda dan anak kecil banyak, kayak Ewing tumor, terus beberapa lagi yang dia memang kanker bibit. Jadi ketika dia lahir itu sudah jadi bibit kanker, tinggal berkembang aja. Dok, izin tanya, kalau misalkan nih dok, ada pasien dia itu kena tumor ovarium. Nah kemudian ternyata dideteksi pas udah dioperasi itu tumor jinak, udah diangkat nih dok tumornya, itu apakah ada kemungkinan buat terkena lagi dok? Yang kalau tumor jinak biasanya kalau muncul lagi mungkin, tapi nggak banyak. Seperti FAM, fibroadenoma-melamin. FAM itu juga bisa muncul lagi kalau pencetusnya dipupuk, dirapuh lagi, karena genetik kanker tumornya ada. Jadi kalau memang Anda sudah punya riwayat kayak gitu, hidup sehat, mau nggak mau harus hidup sehat. Makanan pengawet, Indomie ya dibatasi. Indomie itu pengawetnya luar biasa loh. Anda bayangin nggak sih Indomie itu bisa tahan bertahun-tahun di seluruh ruangan? Pikir nggak? Kok bisa? Ya, coba Anda bikin masakan kering aja, roti kastengel Anda bikin sendiri, itu jamur orang itu bisa bertahun-tahun, awet natriumnya tinggi, awetnya tinggi. Jadi kita tuh memang sekarang dikelilingi dengan makanan-makanan yang selain pengawet apa lagi dok? warnanya banyak yang pakai pewarna baju kimiawi.
sama karena iya Karsinogenik. ada sih beberapa teman yang alah nyaman kok ya sudah waduh mati kafe. Oh iya bener memang mati pasti. Mau tanya, kalau misalnya pada pria kan ada ginekmastia itu tentang pemeriksaannya modelnya sama. Jadi selalu jadi gini, semua organ perisnya semua organ yang kanan kiri lakukan kanan kiri. Apapun itu, saya telinga nih, tetap ada saya, tapi yang keluar cairan telinga kanan doang, enggak, ada konfirmasi telinga kiri juga harus diperiksa. Jadi setiap organ yang ada dua sisi, Anda melakukannya kanan dan kiri. Sama ekstremitas misalnya, Anda lakukan dua-duanya. Sama dengan mami tadi. Ya lanjut Pak. Selanjutnya melakukan inspeksi. Jadi kita melihat Supaya Anda nggak terlewat, Anda cuci tangan dulu. oh ya bisa nggak ini nanti benerannya ketemu atau bawa aja beneran Terus inspeksi. inspeksi kita posisi pasien dulu. Inspeksi itu strateginya adalah ini kita strategi OSCE ya, bukan strategi di lapangan. Kalau di lapangan Anda harus melakukan step one by one. Maksudnya gini, Bu, duduk biasa. Anda contohin. Jadi kalau ke pasien Anda mencontoh, jangan Ibu tangannya di atas, Anda contohin Bu posisi gini. Nah kalau harusnya idealnya ketika kita praktek kita menilai di posisi satu-satu harusnya. Tapi tadi saya tanyakan beberapa teman, kadang nggak nyadar, waktunya nggak cukup kalau OSCE Anda lakukan satu-satu sehingga Anda menyuruh ibunya Bu, ya, ini saya akan melakukan pemeriksaan, saya akan melihat dengan 4 posisi. Bu, gini posisinya, Anda ajarin, tangannya gini, ke atas, sama Ibu gini. Nah setelah itu Anda baru menyampaikan dari hasil inspeksi adalah. Tapi idealnya untuk Anda nanti di lapangan betul-betul one by one. Karena kadang-kadang kalau pas gini baru kelihatan benjolannya, baru kelihatan retraksinya. Kan Anda harus melaporkan setiap waktu. Karena kalau idealnya Anda begini, oh iya Anda mengatakan bahwa tidak ada benjolan, kanan kiri simetris, warnanya sama. Tapi untuk kita strategi OSCE, maka Anda mencontohkan kepada pasiennya, setelah itu Anda laporkan di belakang semuanya. Ngerti ya? Itu jadi bedakan antara strategi OSCE dengan di lapangan. Nah, silakan Anda suruh pasiennya Duduk terus tangannya di pinggang. ya kamu tuh melihat pasiennya masuk pasiennya gini Bu di pinggang Bu tangan di atas lakukan duduk gini Mbak, ini taruh di samping kamu lakukan Ya, terus ya. kita melihat ada perubahan warna kulit nggak, ada luka nggak gitu ya. Contohin dulu ibunya sudah gimana Bu posisinya, Ini. terus Habis itu terus ke atas, terus membungkuk. ya, terus kita melihat ada luka nggak, warna kulitnya berubah nggak, terus habis itu ada benjolan nggak. sampaikan, Anda lihat Anda sampaikan. Simetris, tidak ada benjolan, tidak ada luka, tidak ada perubahan warna kulit. Terus Sansa Simetris. Iya, simetris. itu sudah, apalagi ya tidak tampak adanya bengkak atau inflamasi, apalagi Dimplingnya. dimpling apa? Panas sih. Itu Jumping. Kita gini itu. Gimana loadingnya sampai nanti dia bingung apa itu. Terus saja taruh dan lakukan. Oke, bisa gini pasiennya. Misalnya gini. sambil ngeliat ya dok, baru sambil ngeliatnya ke depan. Wah, bisa bro. Selanjutnya palpasi. Dimulai dari Inspeksi dulu, inspeksinya dulu. Inspeksi. Oke, dari inspeksi kita nyuruh pasiennya itu tangannya gini, coba ibu gini, coba ibu gini, coba ibu membungkuk. Terus habis itu setelah dilihat hasilnya payudaranya simetris, tidak ada luka, tidak ada perubahan warna kulit, tidak ada benjolan, dan tidak ada pembengkakan. Apalagi? Gitu. Dimpling, tidak ada dimpling. Apalagi? Tidak keluar discharge, apalagi?
Luka udah ya, luka? Udah. Luka udah ya? Oh iya, manuver pectoralis. Itu berarti Nanti Manufaktur. manuver itu nanti yo, ini dulu. Kan manuver kan nanti ada abangnya. Bu, ini didorong gini bu. Nah, kemudian dia kontraksi pectoralisnya dan Itu habis itu kita ngecek lihat inspeksi dulu tanpa ada manipulasi dulu. ketiaknya ada benjolan atau enggak di ketiaknya. Terus Warna kulit. kamu lihat maminya deh, kamu dari mami apa yang mau lihat deh? Satu, tidak tampak adanya benjolan di kanan kiri, Iya. kanan kiri simetris, terus tidak ada perubahan warna kulit, terus tidak ada dimpling itu tadi, terus ini retraksi loh. apa dok? Ini makanya ada retraksi. Retraksi. Nah, iya. Manekinnya retraksi. Ke dalam gitu loh, nipelnya. enggak balik ini lagi. Gitu. Loh, lah iya mana bilang-bilangnya sama, ada retraksi loh. Makanya kalau belajar lihat anak ini. Belum tentu retraksi itu belum selalu patologis enggak, tapi kita harus lihat yang lainnya, ada lupus atau tidak. Kalau luka parut tuh itu termasuk nggak? Kayaknya yang ini. Mana? Nih, yang ini. Enggak ada Pak. Ini putih itu. Ini kayak Enggak mendelep dong. gitu nggak sih dokter? Enggak, Retraksi dong. tadi. Kalau luka borok tuh dia akan merah ke merah borok itu. Oh. Terus lanjut, tidak tampak adanya luka atau ukus. Terus kalau anda bingung, terus tidak tampak adanya borok, terus gitu aja. Pakai bahasa ini nggak apa-apa. Terus Tidak ada benjolan tapi enggak. Itu tidak ada naik apa ya? Kalau nodul jumlah itu Naik kalau ada nodulnya saya agak lupa. Kayak ada manakin ini itu bisa diisi bisa. di apa dok? Diisi? Diisi. Oh. Coba nanti kalau kayak gini kan dia nggak bisa nggak naik turun gini. Jadi kita kalau inspeksi nggak ketahuan. Nanti kalau palpasi bisa. Sehingga saya untuk MPPD itu ada yang bisa ada benjolan. Jadi ketika ngeraba dapat. Ini ada benjolan. Ini udah bentuk pato ya dong? Ini udah dalam bentuk pato. Kalau gini ini bisa dibikin pato dan bisa dibikin normal. Oh. Berarti kalau normal itu tidak ada nodul gitu. Bisa dikasih apa namanya bantalan. Dulu ada kalau yang untuk KMPPD itu ada di ganjel apa namanya kayak bola pingpong di sininya. Jadi dikasih satu. Ini kan bisa dicopot, bisa dipasang. Belum. Ini ada benjolan. Orang putih dulu. Ada ini memang bawaannya di patologis ini. Ini loh. Oh iya, iya. Sini. Mau pegangan? Pegangan anak pegang. Oh Tapi iya kan ini ini nih. masih inspeksi ya dok. Berarti Makanya kita nggak bisa tahu, iya. Makanya kita nggak bisa pas lihat. palpasi. Makanya lakukan. Ini kah? Ini. Ketarik. Ketarik ke dalam. Putingnya ketarik ke dalam. Ini. Jadi itu kalau misalkan angkat tangan gitu ya dok? Maksudnya biar gak kelihatan sama Makanya sebetulnya ada kita di bawah. kayak tadi kayak dia ketarik ke dalam. Jadi kayak masuk gitu. Bedanya sama retraksi apa? Kayak sama juga sama ya. Sama nggak sih? Retraksi itu nipelnya nggak sih? Iya. Retraksi. Oh, ya kalau dimpling itu bukan di putingnya. Jadi nanti Di kalau bawah. dia ada kanker itu dia narik gitu. Jadi ketika digerakkan ada pada kayak jeruk purut. Jadi apa kulitnya udah kayak ketarik kayak jeruk. Ketinggalan. Jadi kayak ketarik. Oh, Gitu. iya, iya. Nggak ada. Karena kita bergerak gini kan dia harusnya narik dia karena ada kanker yang dia nempel di kulit. Ya, jadi nggak ikut gerak. Itu yang dumpling. Oh iya. Dumpling. Kayak apa dok? Mendelep. Maksudnya kulitnya Kayak mendelep. ketinggalan gitu loh, kayak ketinggalan gerak. Karena nempel. Karena jadi terfiksasi tumor itu untuk salah satu ciri-ciri. Jadi kanker itu ada macam-macam sebenarnya. Kanker payudara itu ada macam-macam. Ada yang dia sifatnya tidak metastasis tapi infiltrasi. Jadi gerong. Sampai Oh, ini dalam dokter. gerong. Nah, kayak jeruk purut gitu loh. Kayak jeruk purut. Kita nyebutnya kayak jeruk. pipi gitu. Oh, Kayak jeruk purut. Jadi kayak ketarik. Ketarik gitu. Makanya perlu dibandingkan kanan dengan kiri. Ada mandang kan pipi. Kayak jeruk purut. Kayaknya juga dimpling dok. Yang mananya?
Itu ketarik lah. Ini kan ada pasti ada masa yang di belakangnya narik ke dalam. Mendelep Kayak cekung gitu dok. Ya, apa aja ini? Pakai gitu. Ini benjolan nggak jelas. Ya, lagi lanjut. Kembali. Inspeksi sudah, terus habis itu palpasi, dilihat putih payudara, terus dimulai dari palu dan sehat. Tadi kan kita udah tanya yang sakit sebelah mana, terus menggunakan 2 tangan. Ada yang kayaknya dari aku baca ada 3 nggak ya? Gini ke atas gini, terus putar kayak gini. Terus satu. ada yang mau kasih koreksi temennya caranya meriksa? 2 tangan. Ya, 2 tangan. Oh iya, 2 tangan gini. Nah, paling gampang dibuk Disuruh tidur ya dok pas ya. Pas palpas. suruh berbaring, lebih enak berbaring. Kalau beda deh, sadari mau berdiri mau bisa. Terus ini pakai dua. Gini. Ada 3, terus itu kayak gini. Anda mau pilih? Coba diulang. Gini. Ya. Setuju? Ini yang muter atau yang Iya, ke atas gini loh. Oh, yang Jadi area mame itu seperti ini loh, panjang. Oh. Jadi kalau Anda mau ini ya dari sini. Jadi Oh gitu. ini keleknya apa? Ketika aksilanya juga kena. Nggak bisa cuma gini doang karena ini masih area mame, ada lymphonodes di sini. Jadi harus gini kalau gini. Kalau saya sih ada beberapa yang senang gini. Jadi dikumpulin dulu. Dari atas ini dikumpulkan. Monggo, ada yang mau melingkar ya bisa. Jadi dari sini melingkar. Jadi ini selalu bagian sini harus dipalpasi. Tanyakan nyari tekannya berarti. Nyari tekan ya. Sama ada. Sini kan berarti nyampe sini dokter. Kalau untuk bagian sini kayak batasnya sampai mana? Bawah. Coba lihat anatomi ya, gambarnya, ada di gambarnya. Supaya Anda bisa bayangkan. Karena di sini kan tidak ada lymphonodes yang, karena ada sternum itu kan ketutup. Lymphonodes-nya di bawah sternum, jadi nggak terlalu. Anda tetap akan kelihatan, nggak usah lebar banget. Tapi kalau ini kan dia apa ya, masuk ke dalam jeglong, jadi Anda harus sampai di ketiaknya. Karena dia mode posisinya masuk ke dalam. Kalau ini kan sternum, lymphonodes-nya ada di bawahnya. Makanya mesti lihat anatominya kan. Kalau mau gini boleh, mau melingkar boleh, mau dikumpulin boleh. Ya, tapi tak 2 tangan. Yuk. Monggo lanjut. Terus habis itu tangan pasien di atas kepala diperiksa lagi ketiaknya sama Lakukan yang itu. Jadi Pak pasiennya suruh ngangkat, ya. Terus dipegang. Oh, sampainya diraba gitu. Kalau misalnya yang Anda mau ketiak, jadi gini, saya posisinya. Jadi tangan kita, kalau ini tangan kiri, tangan kita megang, gini. Jadi gini. Jadi nahan. Kalau untuk ketiak itu kan kalau dia gini kan dia nggak rileks, maka Anda tahan gini. Jadi posisi disonggo. Jadi ini tangannya gitu terus kita tahan, terus ini kita pegang. Jadi tangan yang kiri ini kita pegang. Mudah nggak? Anggap ya, ini saya ada tangannya gitu, imajinasi. Ada tangan yang ini yang kiri nahan tangannya, maka tangan palpasinya pakai tangan kanan. Sebaliknya, kalau ini dari sini, maka tangan kanan kita nahan. Jadi kalau ketiak kiri, tangan kanan kita nahan, tangan kiri kita yang palpasi. Kanan kiri. Kiri kanan. Diperiksa tangan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Nomor 8 nih. Satunya Ini berarti Maka dilakukan apal enggak? Kan saya tangannya di sini. posisi duduk berarti. Gini. Ini kan tangan Bisa duduk bisa tiduran. Monggo. Tangan kanan. Kita pegangnya pakai tangan kiri. Ya kan gitu. Gini. Ini kan tangan nih. Benar, berarti Gak ada. aksilat Ini imajinasi, ini botol. Nah, ini kan ada tangannya toh. Kan ini buat tahan. Ini bisa posisi duduk berdiri, bisa posisi tiduran. Gini, ini kan kita nahan supaya relaksasi. Karena kalau dia posisi gini, itu kencang, kita nggak bisa masuk ke dalam ketiaknya. Karena kita tahan gini, tangan yang kiri itu kita meriksa. Jadi dari mulai torak bagian atas sampai di apek aksila, ujung aksila. Ini kan karena ini rileks dia bisa masuk, kita bisa masuk. Berarti nahannya pakai tangan yang berlawanan. Kan pasti ya coba kamu gini, kamu kan lewati kepalanya ibunya ngelak. Itu sudah otomatis. Baik jangan dihafalkan. Anda lakukan senyamannya. Jadi gini,
pasti gini. Sebaliknya ketika dia di sini, ini kan pasti yang megang sebelah sini, yang merasa sini. Kan nggak mungkin gini, Bu, saya Bu kan gini. Ya. Dan kita mencari apa dikata itu nodul Nodul sama. atau sama kayak perubahan warna juga. Kalau perubahan kan inspeksi. Kalau palpasi itu kan kita nodul, nanti lihat ukurannya berapa, konsistensinya kenyal atau keras, nyeri tekan atau tidak. Gerak atau tidak. Ya, mobile atau terfiksasi. Jadi kalau yang kanker ganas biasanya itu dia cepat besar, kemudian keras, dan ketika mau gerakkan gini dia terfiksasi gitu. Jadi kalau yang dia jinak biasanya mbok giol-giol gitu masih bisa gerak. Itu salah satunya. Walaupun kita nggak bisa, itu hanya suspek ya, hanya dugaan. Tetap konfirmasinya tetap dengan biopsi. Jadi gold standar untuk tahu pasti itu ganas dan tidak adalah biopsi dengan patologi anatomi. Gitu. Yuk lanjut lakukan. Terus itu di supraclaviculanya. Kayak kemarin sama ya, kalau ini dari belakang supaya bisa masuk ke dalam. Jadi ini hasilnya, saya nanti Anda lakukan gini. Berarti tidur terus disuruh duduk. Oh. Setahu saya tetap ada pasien simulasinya nanti untuk anamnesis soalnya. Jadi, tapi yang mbak periksa jangan pasiennya, manekinnya. Tetap ada pasien untuk anamnesis, kemudian nanti Anda lakukan. Gini. Nah, sama, jadi nyari, duduk. Nek berdiri, nek tinggi pasiennya nggak bisa. Berarti nggak berbaring ya? Iya, jadi kalau dia tinggi, mau berdiri kamu nggak bisa. Iya, duduk dan berbaring. Itu dari palpasi, duduk baru palpasi yang ini. Kalau palpasi ketiak mau tiduran juga nggak apa-apa. Cuman kan masalahnya ketika Anda mau di sebelah kiri, bednya kan angel. Ngerti ya maksudnya saya kalau gini. Jadi kalau mau duduk Anda palpasi ketiak sekaligus palpasi limfonodus. Jadi sekalian duduknya nggak bolak-balik. Jadi kita usahakan jangan bolak-balik, tidur lagi. Kayak kemarin yang ekstremitas ya, kayak gitu. Duduk lagi, belum kelewatan. Tidur lagi Mas. Mas sudah pakai celana udah gini balik lagi. Jadi sekalian pas sudah selesai palpasi, kita palpasi yang ketiak sekaligus limfonodus yang di supraclavicular. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak satu lagi kita main, nanti salah satu jadi probandusnya. Jadi probandus untuk anamnesisnya. Satu temennya tadi yang Bang Pimpah. Tadi kayaknya ada yang kelewatan yang Yang manuver pectoralis. Ya tadi loh, kan pas dia suruh, makanya sebenarnya pas dia posisi gini, kan inspeksi sudah selesai. Terus Bu, sebelum dia tiduran, Ibu ditekan gitu loh, di kontraksi pectoralis. Jadi ditekan, jadi dia ngencang apa namanya, gini loh, Neken ke pinggulnya. ke pinggulnya. Dan yang dicari itu apa? Benjolan, jadi kan pectoralisnya kan dia kan kontraksi. Kalau benjolan, Kelihatan. kalau rileks kan nggak kelihatan. Kalau dia memang ada benjolan jadi lebih kelihatan lagi. Benjolannya di Di pectoralis, kan pectoralis. Googling, muskulus pectoralis di. berarti tapi yang ini tuh bisa nyampe sini. Ini bergerak, pectoralisnya gerak nggak? Oh, otot sininya. Pectoralis kan dada. Anda tahu yang bodybuilding itu, Ya, ya. kalau apa gerak-gerak itu kan pectoralis. Pectoralis kan ini. Ya, Pectoralis kan jadi biaragawan bisa gerak-gerak itu kan pectoralis. manuver pectoralis yang ada tumornya gitu, Pak. Karena kadang-kadang tumornya sudah ada di pectoralisnya, bukan posisi di situ. Makanya mau kita cari. Ya, gitu. Cowok ini. Cuma kalau saya pribadi saya jarang yang ini ada benjolan betul dengan gini udah konangan. Tapi kan ada harus tahu gitu, ada harus lakukan. Oh, kalau ada benjolan betul palpasi pasti konangan deh, pectoralis kan gampang banget dia. Ini ada nih loh. Gimana mau lakukan? Apa mau diundi lagi? Dokter sadari sudah perlu dokter. Enggak. Kayak terus ada edukasi aja. Kalau Anda melakukan enggak? Berarti nanti bilangnya nanti di rumah tetap di Saya hasilnya normal gitu ya. Ini Bu nanti perlu dicek sadari, jadi pemeriksaan payudara secara mandiri Ibu dikasih tahu tekniknya, kemudian singkat aja nggak usah lebar-lebar. Dan yang terpenting adalah momennya, kapan Anda menyuruh pasien untuk sadari. Jadi posisi payudara paling lembut artinya jaringannya belum berproliferasi adalah setelah menstruasi.
Oke. Karena ketika mau menstruasi dia justru proliferasi. Jadi kan Iya, sebenarnya menstruasi makin sebelum cepat. menstruasi itu kan persiapan untuk hamil sebenarnya. Penebalan endometrium, kemudian hormonnya proliferasi tubulus yang ada di mami untuk menyusui. Sehingga kalau periksa ketika itu ya akan ada proliferasi, nggak halus, maka yang ideal adalah setelah menstruasi. Jadi itulah tadi penting menanyakan, ibu masih nyusui nggak? Ibu habis melahirkan nggak? Menyusui merongkal biasa, jadi ada sumbatan di tubulus karena ASI-nya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang melahirkan terus kemudian ada nodulnya, jangan wah ini kanker bu. Nanti dilihat dulu tambah besar atau enggak, karena itu masih nyusui. Kalau kok nggak hilang ya dok tambah banyak lah, itu baru nanti kita konfirmasi dengan yang paling pertama kalau dia masih menyusui pakai USG. Kalau yang sudah nggak menyusui pakai apa namanya mamograf. Mamograf kalau nggak dapat dari mamograf di USG mami. Dok, mau tanya. Kalau cowok tuh bisa kena kanker payudara. Bisa. Nah, itu gimana mekanisme? Ya sama hormonal sebenarnya sama. Ada genetiknya. Tapi angkanya sedikit, nggak banyak. Kalau kan tadi saya bilang kalau cowok bisa kena kanker apa namanya payudara itu biasanya tuh di area ketiak atau di benar-benar di Dia payudara gitu? suka-suka kankernya di mana-mana bisa. Kalau kanker seneng-seneng sak senengnya dewe kok itu. Enggak bisa. Kok bisa gitu ya? Ya suka-suka dia adalah satu dia ada genetik, yang kedua lahannya itu cocok dia untuk tumbuh. Jadi untuk lokasi bisa di mana-mana. Makanya kita harus ngecek kalau untuk apa mame itu bisa dia di duktusnya, bisa dia di apa namanya di pinggirnya. Jadi memang ada macam-macam jenisnya. Kanker mami itu ada macam-macam, ada seluler duktusnya, ada yang dia di gerok, sifatnya gerok, nggak melebar tapi nembus ke dalam. Mastektomi pasti. Kalau dia menggerong ke dalam itu mastektomi. Semua mastektomi pasti. Kalau yang kanker ganas itu pasti mastektomi, termasuk diambil nodus limfatikus yang di ketiak semua diambil. Siapa yang sudah pernah diambil? Siapa? Angelina Jolie ya. Artis siapa itu dia punya genetik, baru ada benjolan sedikit dia langsung memutuskan mastektomi. Ada saya lupa Hollywood. Karena dia punya genetik, riwayat keluarganya ada si aman nih. Terus sudah dieradikasi, diambil. Yuk. Angelina Jolie. Mau seingat saya Angelina Jolie siapa ya? Ya benar diambil, dia sudah diambil. Dok, kalau orang udah kena penyakit kanker payudara itu Ganas. ya itu tetap masih bisa punya anak apa enggak? Terus kalau misalkan masih punya nih, bayinya udah lahir tapi dia tuh tetap butuh ASI kan, sedangkan kualitas ASI-nya tuh mungkin enggak maksimal karena ada kankernya. Oke, sebentar. Pertanyaannya bukan masalah bisa atau tidak, boleh punya anak atau tidak. Kenapa? Hamil hormonnya gimana? Ya bisa Naik inovasi yang semua, estrogennya naik. Maka dia menstimulasi. Alumni UNS pernah, adik kelas saya kayak gitu, tapi dia tetap kekeh meneruskan kehamilannya. Yang meninggal. Yang punya restoran suaminya sekarang. Suaminya itu juga alumni sini juga. Jadi dia sudah waktu anak pertama terdiagnosis CA mami, terus hamil. Ya sudah terapi, terus dia adalah kotarullah hamil anak kedua, kontrol disuruh disudahi, nggak mau dia. Nggak, saya yakin tawakal. Ya sudah, begitu dia hamil itu kan hormon naik semua, progesteronnya naik semuanya. Setelah melahirkan, manifest besar, nggak bisa, ya sudah. Ini bayinya udah. Bayinya baik nggak masalah. Bayinya lahir nggak Berarti yang masalah. nggak selamat ibunya. Iya, karena kan jadi apa? Karena dia tipe yang sensitif reseptor estrogen. Si amamenya, ya jadi kayak orang apa ya? Kayak rumput disirami dikasih pupuk gitu loh. Makin banyak di progres. Karena estrogen kan nggak bisa ya, kalau dia mau menurunkan estrogennya ya diakhiri karena plasenta kemudian sel sincitium itu kan dia menghasilkan ketika dia hamil menghasilkan estrogen progesteron. Ketika Anda mau menstruasi itu pun naik menstruasi dia turun seret. Kalau dia hamil kan terus diproduksi terus karena ini sebenarnya kan untuk persiapan selama hamil. Progesteron mempertahankan kehamilannya, estrogen untuk proliferasi, ngasih makan bayinya, sama persiapan mami berproliferasi. Kalau itu tadi di mastektomi dok? Nah, operasi di duranta hamil jelas nggak mungkin. Oh nggak boleh. Resikonya anestesinya dan sebagainya kan komplikasi di bayi. Ya memang paling kalau secara etika, tapi memang ya nanti Anda dapatkan di course 2 etika.
bahwa keputusan terakhir tetap di pasien otonomi. Anda tidak bisa anda ancam pokoknya ibu harus menggugurkan bayi. Jadi kalau kita menghadapi anti vaksin pun sama. Ketika dia mengatakan saya tidak mau divaksin, kita nggak bisa. Paling bisa adalah kita memaksa dengan regulasi. Anda masih ingat regulasi yang paling mempan untuk naikkan vaksin COVID? Kalau mau ke mall harus wah langsung naik jumlah yang mau. Kalau pesawat pasti nggak mempan. Kereta nggak mempan. Begitu kalau mau ke mall harus orang nggak naik kereta api masih bisa. Masih bisa itu bisa pesawat, sekolah, kereta api itu masih bisa. Enggak apa-apa kok. Naik mobil sendiri bisa. Begitu nggak jalan-jalan. Ya itu langsung angka keberhasilannya langsung naik. Nah itu boleh, seperti itu boleh kebijakan pemerintah. Tapi ketika kita memaksakan nggak bisa. Nanti Anda dapatkan di course juga tentang etika. Itu mau ngasih saran yang baik boleh dong? Kita bolehnya edukasi. Tapi kalau tetap dia nggak mau, pokoknya saya mau karena sudah bayinya adalah memang sudah agak besar waktu itu. Tetap